Selamat siang kepada Mr. Rofi dan teman-teman 11 IPS 3. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Mr. Rofi yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk berpresentasi. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai konflik pembakaran dan pemerkosaan etnis Tionghoa tahun 1998. Saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu dari kelompok 4 yang beranggotakan Hansen, Jeremy, dan Jocelyn. Yuk langsung saja ke topiknya. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Apa latar belakangnya? Sebelum saya mulai menjelaskan mengenai latar belakang, apakah ada yang mungkin tahu apa latar belakang kerusuhan Mei 1998? Baik, jika tidak ada akan saya jelaskan. Satu, krisis finansial Asia. Pada Juli 1997 terjadi krisis keuangan di Asia Timur. Hal ini berdampak juga bagi Indonesia. Jadi sebenarnya sebelum Indonesia mengalami krisis moneter, negara-negara di bagian Asia seperti Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, dan beberapa negara lainnya mengalami penurunan nilai mata uang. Indonesia pun terdampak, hingga Indonesia menjadi salah satu korban krisis moneter terparah. Nilai mata uang rupiah semakin anjlok. Pada saat itu nilai rupiah tidak dianggap sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia menurun drastis. Hal ini menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia. Terjadi kenaikan harga bahan makanan. Selain mata uang rupiah yang anjlok, masyarakat semakin ditekan dan dibebani dengan harga bahan makanan yang meningkat. Pada masa itu, masyarakat menderita kelaparan dan kemiskinan di mana-mana karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dua, demonstrasi mahasiswa. Krisis ekonomi dan kegagalan kepemimpinan Soeharto membuat mahasiswa melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Alasan demonstrasi adalah karena Soeharto melakukan penyelewengan terhadap HAM, praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan membuat utang negara bertambah sangat banyak karena subsidi kemurahan bahan pangan. Mahasiswa melakukannya dengan aksi damai. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. 3. Penembakan Trisakti. Mahasiswa Trisakti menuntut Soeharto diturunkan dari jabatannya, menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, serta puluhan lainnya luka-luka. Untuk korban 4 mahasiswa akan dijelaskan oleh Jeremy. Lebih detailnya akan saya jelaskan di kronologi. Siapa tokoh pentingnya? Yang pertama yaitu mahasiswa Trisakti. Mahasiswa yang tertembak oleh aparat keamanan, mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Davidin Royan, dan Hendriawan Sie. Yang kedua yaitu Soeharto. Ia mengundurkan dirinya dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Yang ketiga yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie dipilih oleh Soeharto sebagai presiden selanjutnya. Bagaimana kronologi dan kondisi kejadiannya? Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan kronologi secara detail. Jeremy juga akan menjelaskan bagaimana kondisi saat itu yang dialami etnis Tionghoa. 12 Mei 1998. Pada tanggal ini terjadi tragedi penembakan Trisakti. Sekitar pukul 11 sampai 13, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Mahasiswa sebagai penggerak masyarakat pada saat itu melakukan demonstrasi karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi. Setelah itu, mahasiswa mulai turun ke Jalan S. Parman dan hendak berangkat ke gedung MPR atau DPR. Pada pukul 13.15, para mahasiswa sampai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Pada saat itu, polisi datang menghadang mahasiswa. Polisi pun berunding dengan mahasiswa dan hasilnya adalah demonstrasi tidak akan dilanjutkan ke MPR dan DPR. Pukul 13.30, para mahasiswa melakukan aksi damai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kondisi belum tegang. Saat itu, polisi dan mahasiswa masih dalam kondisi tenang. Pukul 16.30, polisi mulai memasang garis polisi. Mahasiswa disuruh polisi untuk memberi jarak 15 meter. Polisi meminta mahasiswa kembali ke kampus dengan tenang. Tiba-tiba terjadi tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Mahasiswa pun beramburan melarikan diri menuju gedung kampus. Puluhan gas air mata dilemparkan. Sekitar pukul 17.15, kondisi sangat mencekam. Korban berjatuhan termasuk 4 mahasiswa Trisakti tersebut. (13 Mei 1998). Pukul 1.30 dilakukan jumpa pers yang dihadiri oleh Pangdam Jaya Majen TNI Syafri Samsudin di Mapolda Metro Jaya. Pukul 10 mahasiswa dari berbagai kota berdatangan ke Universitas Trisakti untuk berbela-sungkawa. Mahasiswa dari berbagai kota merasa iba dan kesal dengan penembakan tersebut. Pukul 12, kerusuhan massa mulai terjadi di Jakarta. Pada saat ini pembakaran dan penjarahan toko mulai terjadi. Pemerkosaan kepada etnis Tionghoa juga terjadi.
14 Mei 1998. Aksi kerusuhan yang awalnya hanya terjadi di Jakarta mulai merambah ke kota-kota lainnya seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kondisi politik Indonesia semakin hancur dengan bertambahnya kerusuhan di kota-kota lain selain Jakarta. Pembakaran dan penjarahan toko terjadi di mana-mana. Kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi lumpuh total. 15 Mei 1998. Kasus pembakaran dan pemerkosaan etnis Tionghoa masih berlanjut. 15 Mei juga menandakan hari terakhirnya kerusuhan Mei 1998. Presiden Soeharto yang mengetahui peristiwa kerusuhan Mei 1998 segera kembali dari Kairo ke tanah air. Muncul berita bahwa Presiden Soeharto bersedia mundur dari jabatan, tetapi hal itu dibantah Presiden Soeharto. Soeharto hanya akan lengser bila kepercayaan rakyat menurun, dan turunnya Soeharto baru terjadi tanggal 21 Mei. Kondisi kejadiannya. Banyak sekali toko etnis Tionghoa dijar dan dibakar. Kota yang paling terdampak adalah Jakarta, Medan, dan Surakarta. Bahkan salah satu dari mal di Surakarta sampai luas terbakar. Ratusan wanita keturunan Tionghoa mengalami pelecehan seksual, bahkan secara ramai-ramai, melainkan dilecehkan. Mereka juga dianiaya, dilukai, bahkan dibunuh. Banyak pemilik toko ketakutan dan menelisih toko dengan milik pribumi atau pro-reformasi. Cara ini dilakukan agar mereka dianggap lemah seperti rakyat pribumi dan menghindari penjarahan. Beberapa berhasil menghindari penjarahan, namun ada juga yang ketahuan. Banyak warga keturunan Tionghoa melarikan diri di luar kota atau luar negeri. Apa faktor menghambat integrasinya? Yuk langsung saja kita bahas. Faktor penghambatnya. Yang pertama, yaitu ada rasisme. Karena terjadinya rasisme kepada suku Tionghoa, yang dimana ada banyak sekali suku Tionghoa yang disakiti dan bahkan dihajar. Dikarenakan juga bahwa adanya konsep suku Tionghoa yang berada di kasta tinggi, bahkan sejak masa penjajahan Belanda. Dan juga rasisme, karena iri dengan orang Tionghoa yang masih cukup kaya dan juga bisa membangun toko. Lalu yang kedua, yaitu penembakan mahasiswa. Karena pada 12 Mei 1998 ada banyak mahasiswa yang berkumpul di Universitas Trisakti yang berdemo di luar kampus. Akan tetapi malah terjadinya penembakan pada 4 mahasiswa Trisakti yang pada akhirnya mereka tewas dan juga penyalahgunaan senjata. Lalu yang ketiga yaitu pelanggaran HAM. Karena terlalu ramai, ada banyak orang yang memanfaatkan waktu ini untuk memerkosa para wanita di sepanjang jalanan. Dan hal ini pun makin rusuh dan makin tidak teratur. Wanita Tionghoa juga cenderung dianggap lemah dan tidak bisa melawan, di mana wanita Tionghoa ini dianggap sebagai objek pelampiasan dan tidak punya hak untuk melawan. Apa peran pemerintahannya? Peran pemerintah dalam kasus etnis Tionghoa 1998. Pertama, Bapak Habibie membentuk tim gabungan pencari fakta atau yang disingkat TGPF. Tim tersebut mencatat ada 85 kasus pemerkosaan terhadap wanita beretnis Tionghoa. Bapak Habibie bertindak meminta para keluarga korban atau pendamping korban melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan, lalu dokumen tersebut akan diteruskan kepada Jaksa Agung. Yang kedua, dalam kasus kematian 4 mahasiswa Trisakti, untuk mengasuh tragedi tersebut secara hukum mekanismenya sangat berlebih, serta harus ada keputusan politik DPR. 3. Salah satu hakim agung mengatakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi harus ada keputusan politik DPR. Jika tidak ada keputusan dari DPR, maka kasus tersebut hanya menjadi sejarah kelam bangsa. Terakhir, terlepas dari semua itu, pemerintah akhirnya mempertegas kedudukan Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia, serta pemerintah membuat komisi penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia atau yang disebut KPP HAM untuk kasus kerusuhan Mei 1998. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahannya. Yang pertama, yaitu membiasakan diri berpikir positif. Kita sebagai anak yang baik, pastinya kita itu harus bisa membiasakan diri kita untuk berpikir positif mengenai perbedaan. Karena dengan kita berpikir positif, kita akan cenderung menjauhi yang jahat dan tidak mengikutinya. Lalu yang kedua, tidak mengikuti hal-hal yang buruk. Ketika ada seseorang yang menghina mengenai perbedaan, kita itu tidak boleh terpengaruh, apalagi malah memprovokasi semua orang.
Justru kitalah yang harus membantu orang-orang agar bisa berdamai dengan saling menghormati perbedaan yang ada. Lalu yang ketiga, bisa menerima orang lain. Kita ini harus bisa saling menerima orang lain. Meskipun kita sendiri ini berbeda dalam suku, agama, ras, budaya, ataupun itulah. Dan juga harus bisa bertoleransi antar sesama manusia. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang enak didengar. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.